Ini saya punya guru, doktor, ustadz Habib Segaf Bahru pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Karena fakir saya mondok di Darul Ghawa Dakwah Bangil Pasuruan. Saya masuk pondok 2001 sampai 2012. Kemudian 2013 Al-Fakir 2012 izin dari Dalwa. Kemudian Al-Fakir berkhidmat di Buya Yahya di Al-Baja Pusat Sumber Sedang Cirebon 2013 sampai 2019. Kemudian 2019 akhir Al-Fakir bertemu guru Al-Fakir Segaf Bahru minta untuk berdiri sendiri, tapi syaratnya kata beliau harus izin dengan Buya Yahya. Sehingga cerita izin dikasih. Al-Fakir sekarang tinggal di Kuningan. Kita punya majelis namanya Al-Wasilah, apa esin bukan pakai sok, Al-Wasilah, perantara wabtagu ilaihil wasilata, majelis Al-Wasilah. Jadi bukan pondok pesantren Dalwa Kuningan, bukan. Pokoknya nanti orang ini pondoknya Dalwa ini cabang, enggak ya. Majelis, doakan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ada pondoknya, karena kita lagi ingin beli tanah, cuma tanahnya kebetulan orangnya belum mau jual. Insya Allah pulang dari acara maulid ini istighosah majelis taklim ini mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah pemilik tanah sehingga kita bisa membelinya dan bangun pesantren di sana. Doakan, karena kita juga punya niat nanti pondoknya rencananya niatnya mau kita gratiskan insya Allah. Alhamdulillah, di saat saya punya guru Segaf Bahru ditanya, Ustaz Habib bagaimana nih kalau ada Habib yang akhlaknya tidak baik? Apa jawab beliau? Benci sifatnya, jangan benci orangnya. Benci kejelekannya, jangan benci zatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan mereka. Maka di saat kita melihat ada seorang Habib, seorang syarif yang mungkin karakter akhlaknya tidak baik, benci saja sifatnya, tapi jangan sampai membenci orangnya. Al-Fakir teringat, saya punya guru Ustaz Segaf Bahru pernah bercerita di Jawa Timur sana, di daerah Probolinggo kalau tidak salah, ada namanya Kiai Genggong di daerah Genggong. Itu beliau ini hampir setiap malam mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setiap malam. Sampai akhirnya suatu saat ada seorang Habib, namanya Habib ada aja yang nakalin, mencuri sarung dan gak tahu sarungnya kiainya yang dicuri, merek tertentu. Ada dilaporkan, kemudian kiai ini marah, kemudian diusir, dikeluarkan dari pondok. Setelah diusir, mulai malam hari itu sampai seterusnya tidak pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya setiap malam mimpi Nabi. Sampai merasa sedih, gelisah, galau luar biasa. Akhirnya suatu malam Kiai Genggong ini mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi membelakangi wajahnya. Lalu Kiai ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah datang lagi dalam mimpi-mimpiku? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, karena kamu sudah menyakiti hati cucuku. Bangun dari tidurnya menangis ini Kiai, kemudian diperintahkan muridnya untuk mencari Habib yang kemarin itu melanggar diusir. Sehingga cerita ketemu ini Habib, dipeluk ini Habib, menangis ini Kiai, sarung yang pernah diambil diberikan dan minta maaf kepada ini Habib. Lalu Habib ini tanya, baik Kiai, bukankah kemarin engkau usir saya? Kenapa sekarang engkau panggil saya? Bahkan sarung yang saya curi engkau berikan kepadaku dan engkau minta maaf kepadaku. Wahai Habib, saya ini hampir setiap malam mimpi bertemu datukmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah aku mengusirmu, memarahimu, aku nggak pernah lagi mimpi ketemu Nabi. Akhirnya setelah sekian lama aku mimpi Nabi, tapi Nabi membelakangiku. Setelah itu aku tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tidak pernah datang ke mimpiku? Dan kenapa kau sekarang aku mimpi membelakangiku? Lalu Nabi Muhammad SAW, datukmu mengatakan, karena kamu sudah menyakiti cucu. Maka saya minta maaf kepada Habib ini, menangis, bertobat dan akhirnya menjadi seorang yang soleh. Kalau Nabi saja perhatian dengan orang yang berbuat baik kepada cucunya, lalu bagaimana Nabi tidak perhatian kepada cucu dan keluarganya? Yang kita khawatirkan, saya pribadi khawatir
ini benci sama Nabi, benci sama keluarga Nabi. Kalau Nabi tadi katakan, aku manusia yang paling tahu membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik denganku. Kalau ada orang berbuat baik dengan keluargaku di dunia, tidak dibalas kebaikannya oleh Allah, nanti di akhir aku yang akan membalasnya. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau di dunia ada orang benci dengan keluargaku, tidak senang dengan keluargaku, hasut dengan keluargaku, belum disiksa oleh Allah, belum diancam oleh Allah, belum diberikan musibah dalam hidupnya oleh Allah, nanti di akhir aku akan tunggu dia. Oleh karenanya mulai saat ini kita pandang yang namanya Habib Syarifah itu tidak ada beda. Kalau seandainya mereka ada yang mungkin akhlaknya tidak baik, pandang mereka tentang keluarganya Nabi Muhammad SAW, tinggal kita benci sifatnya, jangan coba-coba membenci zatnya, karena Nabi Muhammad SAW punya pandangan khusus dengan mereka.